Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama saya. Kali ini kita ngomongin tentang tugas atau case study yang akan kalian kerjakan. Bisa individual, bisa berempat maksimal, bisa berdua, bisa bertiga, nggak masalah. Yang penting maksimal 4 orang. Kali ini kita ngomongin tentang McD. Siapa sih yang nggak tahu McD? Di kota manapun kurang lebih pasti ada McD. Dan siapa yang nggak pernah, pasti setidaknya minimal 1 kali kalian pernah makan produk McD. Nah, nanti ngomongin apa sih yang kita analisis? Oke, sebelumnya kita ngomongin tentang profilnya McD. McD ditemukan pada tahun 1940, di mana saat ini kurang lebih hampir ada 30.000 cabang atau restoran di seluruh negeri. Jadi bisa dihitung, kayak di kota ini aja, di Solo ada berapa. Kayak kita ngambil misalnya, kalau saya kan seringnya ke Jogja nih. Di Jogja aja di McD itu ada 3, lebih bahkan 3-4. Nah, di Solo ada berapa? Nah, terus di mana setiap harinya mereka menservis atau melayani 50 juta orang. Wow, itu sangat luar biasa. Ini istilahnya sebuah restoran yang sudah sangat besar. Lalu apa yang akan kita bahas? Oke, di sini adalah beberapa contoh dari produk McD atau makanan yang dijual di McD. Ada McMuffin, ada McCoffee, ada potato hash brown, ada Coca-Cola, ada kentang dan lainnya. Lalu apa yang akan kasus yang kita angkat? Ada yang tahu ini apa? BTS meal. BTS meal atau Bangta Sonyol meal yang kemarin sedang viral besar-besarannya ini adalah sebuah kolaborasi McD dengan boyband K-pop BTS. Yang sekarang BTS itu sudah sangat populer, nggak hanya di Korea tapi sampai di luar negeri. Dan fenomenanya ini sangat gila-gilaan. Lalu di sini McD melihat bahwa mereka melakukan consumer market survey. Mereka melihat bahwa ini adalah sebuah peluang bagi McD. Nah, sebuah prediksi yang mereka lakukan pertama adalah melakukan survei pasar. Kita lihat di sini. Di IG-nya aja ada 49,6 juta followers. Wah, itu angkanya bukan cuma main-main itu. Itu istilahnya orang semua tuh yang nge-follow BTS. Nah, dari sini McD melihat, oke, BTS banyak yang suka. Kenapa kita nggak kolaborasi aja sama mereka? Kenapa kita nggak meluncurkan sebuah produk yang menggunakan nama mereka? Otomatis pasti laku. Ditambah lagi, BTS Army atau fans beratnya mereka itu adalah fans yang paling banyak mengeluarkan dana di dunia K-pop. Mereka buat apa aja? Jelas, album. Itu kalau misalnya kalian cari datanya, ketika albumnya BTS keluar, wah itu pasti sold out. Pasti berapa kopi yang kejual. Atau dari merchandise-nya mereka. Ini saya ambil lightstick-nya mereka. Pasti ketika ada lightstick baru atau versi baru, ludes. Sama halnya seperti tiket konser. Tiket konser, ketika mereka konser pasti paling dalam hitungan menit habis. Mungkin ada beberapa dari orang sekitar kalian yang mencoba ini cari bajakannya video atau cari videonya mereka konser seperti apa, itu sudah biasa. Bahkan mungkin kalau kalian cari berita, ada yang kayak calonnya jual tiket lebih mahal dari harganya ini, dan seorang fansnya mereka rela belinya. Ini sudah menggambarkan bahwa ketika fansnya BTS sudah suka sekali dengan boyband ini, mereka akan mengeluarkan dana untuk memenuhi hasrat mereka atau memenuhi apa yang mereka mau. Nah, seperti yang ini di sini, ketika McDonald memutuskan untuk melakukan kolaborasi dengan BTS,
penjualan global mereka naik sampai 40%. Itu sangat luar biasa. Terus di sini di Korea penjualan nuggetnya jadi 250%. Wow. Yang biasanya istilahnya kalian jual cuma satu, dengan adanya BTS meal itu jadi 250 per hari. Itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita lihat beritanya di sini mengatakan bahwa meningkat sebanyak 12% dari selama 7 hari pertama semenjak dikeluarkan. Di sini udah kelihatan istilahnya ketika McDonald melakukan kolaborasi dengan BTS terjadi hal yang gila-gilaan. Pasti mereka sudah kayak oke, pasti ini akan menjadi tren, ini pasti akan membuat saya untung. Di sini ketika kita melihat fenomena itu juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri ketika kalian melihat pas BTS meal keluar, di semua McD deh pasti itu antrian Gojek itu luar biasa panjangnya. Istilahnya lewat McD isinya hijau semua, Gojek, Grab. Nah itu mereka semua pada ngantri buat dapetin BTS meal yang dari konsumen mereka. Bahkan sudah dikatakan bahwa McDonald's siapkan banyak stok BTS meal untuk Army Indonesia. Mereka berasumsi bahwa stok mereka cukup untuk 1 bulan. Prediksi mereka, itu forecasting mereka, bahwa mereka memprediksi dari konsumen marketnya, ngelihat dari IG, dari fandomnya seperti itu. Oke, data-datanya mereka kumpulkan. Nah ini mereka langsung kayak buat prediksi, oke, dalam 1 bulan saya memperkirakan menjual segini. Tapi realitanya ini masih ada ngomong nih, masih jangan berkerumun, BTS meal Donald akan ada 1 bulan di Indonesia. Ingat, dari semua berita mengatakan akan ada 1 bulan karena ada antrian Gojek dan segala macam. Tapi realitanya stok dalam 1 bulan habis dalam 1 hari. Ada juga di kota Bandung bahkan tidak menjual lagi dalam kirang waktu kurang dari 1 bulan. Artinya apa? McDonald's sudah melakukan forecasting mengenai stok mereka, forecasting mengenai persediaan mereka. Apakah persediaan mereka memperkirakan bisa cukup dalam 1 bulan. Tetapi realitanya stok itu atau persediaan tersebut habis dalam 1 hari. Apakah mereka gagal dalam melakukan forecasting? Entah. Kesimpulannya apa dari sini? Yang jelas, mereka sudah melakukan konsumen market, melihat apakah bagaimana peluangnya. Ketika peluang tersebut dilihat dari segi IG, fandomnya, populernya seperti apa, mereka berasumsi oke, ini akan booming. Kita menyiapkan stoknya untuk cukup 1 bulan. Tetapi faktanya ternyata di Indonesia sendiri stok 1 bulan habis dalam 1 hari. Ada yang membuat kayak McD ditutup juga. Layanan McD, Gojeknya ditutup karena stoknya sudah tidak ada. Apakah forecasting itu gagal atau tidak? Ingat, forecasting hanya estimasi, tidak akan sepenuhnya 100% benar. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa forecasting yang dilakukan McD sudah istilahnya mereka sudah melakukan forecasting, tetapi belum bisa memenuhi apa yang diinginkan karena mereka sedikit melenceng. Prediksi mereka sedikit melenceng. Mereka berasumsi bahwa fansnya dari BTS atau ARMY itu tidak akan seantusias itu terhadap BTS meal. Tapi ternyata mereka antusias, yang akhirnya stok dalam 1 bulan habis dalam 1 hari. Nah inilah yang mereka lakukan tadi. Ada 7 step untuk melakukan forecasting. Nah tugas kalian itu tadi gambaran tentang BTS meal. Di sini ada top 5 favorit menu during Ramadan kemarin. 5 menu utama yang paling sering dipesan selama Ramadan kemarin. Ada dessert atau McFlurry, ada paket mana 1, ada Happy Meal, ada beef burger, ada cheeseburger.
Nah, yang diinginkan adalah buatlah forecasting menggunakan kualitatif method tentang bagaimana pemasaran dari salah satu ini aja. Salah satu produk unggulan mereka dalam Ramadan kemarin. Kamu bisa ambil McFlurry, kamu bisa ambil paket panas 1, bisa ngomongin tentang Happy Meal, nggak masalah. Lakukan yang namanya 7 step in forecasting. Kamu nanti tentukan, kamu survei pasar, karena kita kualitatif, bisa survei pasar, bisa expert, tapi paling sering mungkin kalian akan survei pasar. Lakukan survei pasar, bagaimana kira-kira penjualannya, kaitkannya dengan stok atau persediaan kalian. Bagaimana kalian merencanakan persediaan kalian? Bagaimana menghadapi permintaan dengan permintaan, apakah stok itu bisa memenuhi atau tidak? Itulah tugas kalian. Nah, nanti silahkan kalian bisa berempat, yang seperti saya katakan maksimal 4 orang, bisa berdua, bisa bertiga, silahkan melakukan yang namanya analisis. Yang nanti seperti saya katakan dulu di awal, kalau misalnya memang analisis kalian nanti ada yang sedikit lebih outstanding atau dibanding dengan teman-teman ada yang lebih bagus, kita akan diskusi deh barengan. Kita diskusi rame-rame sama teman-teman, jelaskan analisismu seperti apa, kenapa hasilnya bisa seperti itu. Oke, jadi untuk tugas kali ini kalian melakukan 7 step in forecasting dengan kualitatif method terhadap pilih salah satu aja, salah satu dari 5 favorit menu saat Ramadan. Oke, kalau misalnya masih bingung gimana tugasnya, silahkan tanyakan di Discord, tanyakan saat Zoom, tanyakan saat offline, terserah kalian mau tanyakan apa. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.